Namaku Ayu, aku dipaksa menikah dengan majikan tua yang haus akan hal begituan. Majikanku mempunyai anak 10 dan aku dipaksa menikah dengannya dengan mahar emas 10 kilodukon dan uang 10 miliar. Malam pertamaku, aku hampir gila karena tak kuat dengan permainannya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis bernama Ayu. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun hidup telah memberinya beban seberat dunia. Ia tinggal bersama ibunya yang renta dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayah mereka telah lama meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, Ayu menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, Ayu berangkat ke sawah milik orang, menjadi buruh tani dengan bayaran yang tak seberapa. Sore hari, ia menjual kue keliling, hasil belajar otodidak dari YouTube. Hatinya lembut, wajahnya bersih, dan tutur katanya selalu merendah. Ia bukan gadis glamor yang mengejar dunia, tapi doa-doanya selalu penuh harap, agar bisa mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan yang mencekik. Suatu malam, Ayu menangis di sudut kamar kecilnya. Ia tahu hidupnya takkan berubah jika hanya menunggu keajaiban datang. Maka ia nekat melamar jadi TKW dan akhirnya dikirim ke Arab Saudi. Ia bekerja merawat nenek lumpuh, dan meski pekerjaan itu berat, Ayu menjalaninya dengan ikhlas. Majikannya yang baik hati akhirnya memberinya hadiah luar biasa, tiket untuk berangkat umrah sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya. Di Tanah Suci, Ayu merasa hidupnya seperti dilahirkan kembali. Ia menangis di depan Ka'bah, memohon agar Allah mengubah nasibnya. Saat itulah takdir mulai menuliskan cerita yang tak pernah ia bayangkan. Suatu siang di pelataran Masjid Nabawi, Ayu melihat seorang pria Afrika jatuh dari kursi rodanya. Banyak orang lewat, tapi tak ada yang membantu. Tanpa ragu, Ayu berlari menghampiri pria itu. Dengan susah payah, ia membantu menegakkan tubuh besar itu kembali ke kursi roda. Pria itu menatap Ayu dengan mata teduh dan penuh rasa terima kasih. "Nama saya Kamal," ucapnya dengan bahasa Inggris yang pelan. Ayu hanya tersenyum malu. "My name is Ayu." Mereka hanya saling tersenyum dan Kamal mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu berlalu didorong asistennya. Namun pertemuan singkat itu tak berhenti di sana. Keesokan harinya, Ayu kembali bertemu Kamal di tempat yang sama. Kali ini, Kamal yang menyapa lebih dulu. Mereka berbincang, terbata dalam bahasa, namun hangat dalam rasa. Kamal ternyata adalah seorang duda kaya raya dari Nigeria. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Sejak kejadian itu, Kamal mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Ia menjalankan bisnis tambang dan properti yang diwariskan dari orang tuanya. Ayu mendengarkan kisah Kamal dengan empati, tanpa rasa takut atau menjilat. Kamal terpesona, bukan oleh kecantikan fisik Ayu, tapi ketulusan dan kesederhanaannya. Dalam hati pria itu, sesuatu mulai tumbuh. Ia merasa menemukan kedamaian yang lama hilang. Setelah hari ketiga pertemuan mereka, Kamal mulai mencari tahu tentang Ayu lebih dalam. Ia mengirim asistennya untuk diam-diam mengikuti Ayu dan mencari tahu siapa dia. Ketika Kamal tahu bahwa Ayu hanyalah seorang TKW yang berangkat umrah dari hasil kerja kerasnya, Kamal semakin kagum. Sebelum Kamal kembali ke Nigeria, ia memberanikan diri mengatakan pada Ayu, "Ayu, would you mind if I keep in touch with you?" Ayu hanya terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tak pernah bermimpi akan diperhatikan oleh pria asing, apalagi duda kaya yang tampak terhormat. "Why?" tanya Ayu, perlahan. "Because I think I found peace when I'm with you," jawab Kamal. Dan itulah awal dari kisah yang kelak akan mengguncang dunia maya. Kisah gadis desa yang memeluk takdirnya di pelataran Masjid Nabawi, tanpa pernah tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan mereka di Madinah. Ayu sudah kembali bekerja sebagai TKW, sementara Kamal pulang ke Nigeria. Tapi hubungan mereka tak putus. Kamal sering mengirim pesan lewat WhatsApp, menelepon Ayu, bahkan mengirim video call dari kursi rodanya sambil tersenyum. Mereka saling bercerita,
Dari hal sepele sampai harapan-harapan masa depan. Awalnya Ayu merasa ragu. Ia sering bertanya-tanya, kenapa pria seperti Kamal menyukai wanita seperti aku? Aku ini siapa? Tapi semakin hari, Kamal membuktikan keseriusannya. Ia tak pernah memaksakan cinta. Ia hanya menunjukkan perhatian dan kehangatan. Sampai pada suatu malam, Ayu menerima panggilan video dari Kamal. Pria itu duduk di kursi rodanya, mengenakan jas, dan di belakangnya ada dua orang tua yang tampak anggun dan berwibawa. Ayu, ujar Kamal dengan suara bergetar. I've spoken to my family. I want you to be my wife. Ayu terdiam. Matanya membesar. Jantungnya berdebar kencang. I know this sounds fast, but my heart has made its decision. I will come to Indonesia, and I will bring everything that I have to prove my sincerity. 3 minggu kemudian, gegerlah seluruh desa. Sebuah mobil mewah warna hitam berhenti di depan rumah bambu milik Ibu Ayu. Dari dalam mobil itu, turun beberapa pria berpakaian rapi. 2 di antaranya mengenakan busana tradisional Afrika. Mereka membawa koper besar dan beberapa kotak yang dijaga ketat oleh 2 pengawal. Warga berdatangan. Mereka menebak-nebak. Ada yang bilang Ayu akan dijual ke Afrika. Ada yang bilang dia ditipu. Tapi semua prasangka itu sirna ketika Kamal turun dari mobil dengan kursi rodanya, ditemani asistennya dan juru bahasa. Ia duduk dengan tenang di ruang tamu kecil rumah Ayu, berhadapan langsung dengan Ibu Ayu dan beberapa tokoh desa. Dengan nada lembut tapi tegas, Kamal berbicara melalui juru bicaranya. Saya datang ke sini untuk meminang putri ibu. Saya tahu Ayu bukan wanita biasa. Dia berhati mulia. Dan saya ingin dia menjadi istri saya, menjadi ratu dalam hidup saya. Semua terdiam. Kamal lalu memberikan isyarat. Asisten membuka koper dan kotak yang mereka bawa. Yang pertama, 10 kilogram emas batangan murni, berkilauan, disusun rapi dalam kotak kaca berlapis beludru merah. Yang kedua, uang tunai 10 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah, terikat rapi, berlapis plastik, disertai sertifikat transfer bank internasional. Yang ketiga, dokumen properti, sebuah rumah mewah di Nigeria atas nama Ayu, lengkap dengan sertifikat dan fasilitas keamanan kelas atas. Warga desa melongo. Ibu Ayu menutup mulutnya sambil menangis. Ayu sendiri hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir. Kamal kembali berbicara, kali ini dengan suara sedikit bergetar. Ayu, I don't have legs that can walk, but I have a heart that can love you for the rest of my life. I may be broken, but with you I feel whole. Ayu berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Kamal. Ditatapnya wajah pria itu dalam-dalam. Tak ada kebohongan di sana. Tak ada kemewahan yang menyilaukan. Hanya ketulusan dan cinta. Saya terima lamaran ini dengan ridha Allah dan restu ibu saya. Jawab Ayu lirih, tapi tegas. Tepuk tangan meledak dari warga desa. Ada yang menangis, ada yang bersorak. Berita lamaran itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, video dan foto-foto acara lamaran tersebar di TikTok, Instagram, dan YouTube. Ayu dinikahi miliarder Afrika lumpuh. Mahar 10 kg emas, and 10 miliar rupiah. Cinta tulus tak kenal warna kulit dan kekurangan. Wanita desa buktikan cinta tak butuh, modal gengsi. Netizen ramai-ramai membanjiri kolom komentar, antara takjub dan iri. Tapi bagi Ayu, ini bukan tentang uang atau viral. Ini tentang cinta yang datang di tempat suci. Tumbuh di antara kesederhanaan, dan kini berubah menjadi ikatan yang tak tergantikan. Mereka berencana menikah bulan depan di 2 negara. Satu di Indonesia, satu di Nigeria. Dan dunia pun belum tahu bahwa kisah cinta ini masih jauh dari selesai. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Desa kecil tempat Ayu tinggal kini tak lagi sunyi. Jalan-jalan desa dipenuhi mobil mewah berpelat asing. Wartawan dari berbagai media hadir, baik lokal maupun internasional. Kamera-kamera siaga, drone berterbangan di udara. Semua ingin menyaksikan sendiri pernikahan yang telah viral di dunia maya. Pernikahan antara Ayu, gadis desa sederhana,
dan Mr. Kamal, duda kaya raya asal Afrika yang lumpuh. Acara pernikahan pertama digelar di desa Ayu, dalam adat Jawa yang kental. Namun segalanya disulap menjadi megah dan berkelas tinggi. Pendopo desa dihias dengan kain batik, bunga melati, dan payung-payung tradisional berwarna emas. Di tengah-tengah, berdiri pelaminan besar menyerupai singgasana kerajaan. Ayu tampil anggun mengenakan kebaya putih, tulang bertabur mutiara. Mahkota kecil menghiasi kepalanya. Kamal duduk di kursi rodanya, mengenakan beskap lengkap dengan belangkon, tampak gagah meski tak bisa berdiri. Senyum tak pernah lepas dari wajah mereka berdua. Pernikahan ini tak seperti pernikahan biasa. Disiarkan langsung melalui YouTube dan TikTok, dengan ratusan ribu penonton live streaming dari seluruh dunia. Netizen tak henti-hentinya meninggalkan komentar. Aku nangis nontonnya, ini cinta yang sebenarnya, semoga langgeng Ayu and Kamal, aku doakan dari Malaysia. Bukti bahwa cinta enggak kenal batas negara, status, atau fisik. Sesi ijab kabul berlangsung dengan 2 bahasa. Bahasa Indonesia, dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan Yoruba, bahasa asal Kamal. Suasana hening saat Kamal mengucapkan kalimat ijab dengan penuh haru. Saya terima nikahnya Ayu binti Sudarmi dengan mahar tersebut dibayar tunai. Tangis pecah. Bahkan para tamu yang awalnya datang hanya untuk penasaran pun ikut terharu. Setelah resepsi di Indonesia, seminggu kemudian Ayu dan Kamal terbang ke Nigeria. Mereka menaiki jet pribadi milik keluarga Kamal. Di negara suaminya, sambutan tak kalah meriah. Nigeria menyambut Ayu dengan pesta kerajaan. Ayu mengenakan busana pengantin khas Afrika, lengkap dengan kalung emas besar dan kain berwarna cerah. Ia menari bersama penari tradisional, menyatu dalam budaya asing yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Keluarga Kamal yang awalnya sempat ragu menerima wanita dari Asia, kini memeluk Ayu dengan cinta. Mereka melihat ketulusan dan kesederhanaannya, bukan status sosialnya. Ayu bahkan berhasil mencairkan hati ibu mertua yang dingin hanya dengan 1 kalimat. Saya datang bukan membawa ambisi, tapi cinta. Seluruh media Afrika meliput pernikahan ini. Judul-judul berita berseliweran, duda miliarder lumpuh menikahi wanita desa dari Asia, kisah cinta yang menginspirasi dunia. Pernikahan internasional yang menghapus batas dan stereotip. Dari sawah ke istana, Ayu, putri Jawa yang menjadi ratu di hati Kamal, Ayu dan Kamal menjadi simbol baru tentang cinta lintas benua. Mereka mulai diundang ke berbagai talk show, mulai dari TV Indonesia, Malaysia, hingga BBC Afrika. Kisah mereka menyentuh hati jutaan orang. Ayu sendiri tak menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Namun, di balik senyum dan kemegahan, Ayu sadar bahwa pernikahan ini bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji cinta mereka lebih dalam lagi. Malam pertama, di istana keluarga Kamal, Ayu memandang pria yang kini resmi menjadi suaminya. Kamal menggenggam tangannya dengan lembut. Meski tubuhnya lemah, tatapan matanya penuh kekuatan. Aku tak bisa menjanjikan hidup yang sempurna, Ayu, ujar Kamal. Tapi kamu telah memberiku hidup yang penuh makna, jawab Ayu pelan. Dan disitulah cinta mereka berakar semakin dalam, bukan di atas kekayaan, tapi di atas kepercayaan dan ketulusan.